Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia ahli di bidangnya dan mungkin ini adalah salah satu orang yang berkecimpung di pekerjaan paling berbahaya di dunia, yaitu adalah salah satunya adalah seorang driver. Pasti kalian sudah penasaran kan? Untuk itu, mari kita bersama-sama memanggil tamu kita. Ladies and gentlemen, Sam Tarsan. Selamat malam, Sam Tarsan. Selamat malam. Nah, Mas Slamet. Saya manggilnya Sam atau Mas ya? Pak aja. Pak, Pak Tarsan. Nah, ini. Dan sebelumnya, mungkin alangkah baiknya Pak Tarsan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tarsan, nama panggilan di jalan. Ngeri. Profesi saya sebagai sopir atau driver yang alhamdulillah malam ini diundang Mas Slamet Mujiono di dalam channelnya apa Mas? Obrolan kandang sapi. Obrolan kandang sapi. Ya, medianya media Jolotigo. Di media Jolotigo. Iya. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya tanya-tanya lebih jauh, nah gini Pak Tarsan. Nah ini kan kalau zaman sekarang itu kan panggilan-panggilan dalam sopir itu kan termasuk yang lagi viral itu kan ada Sam, ada Alodi, dan ada Ayas. Itu sebenarnya itu kata atau makna dari mana sih dan artinya? Sebetulnya saya itu kurang paham ya atau kurang tahu kalau masalah Sam, Alodi itu sebetulnya itu bahasa Ketimuran. Bahasa dari Malang. Bahasanya kan kata-katanya kan dibolak-balik. Kalau Sam, Mas itu Sam. Ya. Alodi itu idola. Kalau sebetulnya kalau di daerah Jawa Tengah itu enggak ada kata-kata gitu. Cuman biasanya kan karena viral kata-kata begitu, Iya. jadinya pada ngikut. Oh iya, berarti kalau Ayas Alodi, Ayas Saya Alodi idola. Misalnya ketemu sama Mas Randy ya, Mas Randy. Alodi Ayas, Iya. berarti itu idola saya. Oh, gitu. Kata-katanya. Oh, berarti kata-kata yang sangat kreatif kawan-kawan. Ah. Ini saya akan memulai pertanyaan yang pertama, kawan-kawan. Nah, ini Pak Tarsan ini mulai kapan sih menjadi seorang sopir? Kalau menjadi sopir itu sudah lama banget, tahun 97-an 98 udah berkecimpung di transportasi ya ini. Dan apa yang membuat Pak Tarsan itu minat menjadi seorang driver? Nah, gitu. Sebetulnya bingung ya ngomong apa. Driver itu pekerjaan yang paling gampang untuk digeluti karena saya minim pendidikan, jadi saya enakan kerja jadi sopir. Gitu. Soalnya kalau misalnya mau kerja di PT atau di perusahaan atau di mana-mana itu kan membutuhkan ijazah. Berarti syarat-syaratnya ya? Syaratnya gampang, minim syarat. Iya. Jadi saya enakan jadi sopir lah. Sopir. Ini
Ini soal pengalaman ini. Nah, ini kan Pak Tarsan itu dari berarti akhir tahun 90-an ya, dan sampai dengan sekarang. Itu kan pasti kan sudah menjalani sebuah suka dan duka. Nah, ini mungkin Pak Tarsan bisa bercerita tentang duka dulu. Duka seorang sopir. Kalau masalah duka itu kan berarti resiko ya. Resikonya sopir itu gede banget mas. Dukanya itu pasti ada dukanya, pasti banyak dukanya kalau seorang sopir itu. Apalagi ngirim logistik yang jaraknya jauh, bahkan lintas pulau ya. Itu banyak dukanya. Itu dukanya Daripada sukanya. Nah, ini dukanya udah. Kalau sukanya ini suka menjadi soal apa ya, perasaan yang membuat suka menjadi seorang driver itu seperti apa? Mungkin kan kalau saya dari kecil ya, gampangannya dari kecil jadi driver ya. Sukanya jadi driver itu kalau gajian mas. Kalau gajian kan nggak nuntut harus bulan depan, bahkan minggu depan. Oh, iya. Kalau saya kan sistemnya sistem cari muatan sendiri, buat setoran, kalau ada lebihnya buat gajian saya. Jadi kalau misalnya PPN dari sini ke Jakarta, pulangnya saya langsung dapat bayaran, langsung dapat gajian. Itu sukanya. Berarti Cash langsung, nggak nunggu sampai minggu depan bulan depan, langsung cash kalau sopir. Enaknya ya. Berarti nggak nunggu gajian kapan, ini bulan ini. Enggak, itu enaknya jadi sopir. Itu yang paling jauh soal perjalanannya. Maksudnya pengiriman Iya, Jawa. Kalau saya paling jauh kalau di Sumatera Aceh. Kalau di Sulawesi Manado. Wah, luar biasa. Kalau di Kalimantan paling jauh di Balikpapan. Paling jauh di Balikpapan. Oh iya, oke. Nah, ini saya akan bertanya, tapi ini sedikit ya bisa dikatakan sedikit konyol, dan itu sudah menjadi ya barang yang sangat ya gimana ya, sensasional gitu lah. Ini kan cenderung di kalangan awam plus sama di berguyonan, di obrolan itu kan sopir itu kan Identik sama mampir, susu mampir. sopir. Nah, gitu. Nah, ini apa pendapat Pak Tarsan itu gimana sih tentang kata-kata yang itu, mampir, supir, nyusu, mampir. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini. Emang kalau supir itu di mata para istri-istri sopir itu ya Iya, oke. identik dengan kayak gitu. Sebetulnya itu tergantung orangnya. Ya ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Cuman pandangan awam itu identik ke situ mas, ke dunia remang-remang lah. Soalnya kan di jalan pasti udah disajiin sopir nih ya, khususnya sopir. Itu pasti banyak godaan yang kayak gitulah. Iya. Nah, kan kayak sopir itu kan kalau ada susu mampir. Emang iya. Soalnya kalau saya sendiri ya, kalau mampirnya di bapak-bapak itu males ya. Iya. Kalau ngopi ya pasti yang ceweknya ya yang menarik lah, beres gitu, yang menarik. Mungkin itu cuma kapan-kapan sekedar maksudnya sekedar ngopi, bukan yang aneh-aneh lah, aneh-aneh ya, gitu. Tapi kalau menurut saya itu nggak apa-apa, itu kan semacam sama hiburan sih mas ya kan. Yang penting yang namanya godaan itu kadang gimana ya,
yaitu soal pribadi masing-masing sih. Betul. Itu loh, itu. Mungkin saya kapan-kapan ya itulah ikut Mas Tarsan, maaf Pak Tarsan mungkin. Pak Tarsan itu buat pengalaman itu mampirnya itu. Sekarang gini aja Mas Slamet ya. Jangankan sopir yang maksudnya udah difasilitasi kayak gitu, apalagi jalur pantura Mas ya. Oke. Sekarang orang rumahan aja banyak yang kayak gitu. Oh iya. Pastikan pemikirannya ya yang negatif. Oke. Sedangkan sopir identik dengan remang-remang. Padahal tidak semua sopir melakukan itu. Iya, sopir yang tekun ya banyak kayak saya itu. Ya, iya kan berarti Alodi Ayas ya kan Mas. Alodi Ayas berarti idola saya. Iya. Sam Mas. Nah, ini akhir-akhir ini kan viral yang namanya oleng om. Nah, ini tanggapan Pak Tarsan itu gimana sih? Kalau menurut saya pribadi itu sama sekali nggak ada gunanya oleng-oleng. Cuman kalau yang biasanya mungkin yang bawa sering oleng itu kan buat hiburan anak CCTV Mas. Sebetulnya itu di samping merugikan pengendara lain, itu juga merugikan diri sendiri Mas. Kita di jalan kan harusnya nih ya di jalan pikirkan keselamatan diri sendiri juga pengendara yang lain. Itu ya. Nah, iya kan ini kan termasuknya itu kan secara oleng itu kan iya kebut-kebutan nih. Seperti kebut-kebutan itu. Itu berarti untuk buat katakanlah konten. Kadang ya buat konten. Kadang kan ada permintaan dari CCTV anak-anak itu kan. Itu sebetulnya kalau saya itu enggak ada faedahnya lah. Ini ada faedahnya ya. Iya. Karena saya mungkin udah tua. Udah tua. Tapi kan jiwa tetap masih muda dong. Itu. Nah, ini pengalaman Pak Tarsan itu pernah nggak kesasar? Sering Mas. Dari dulu sampai sekarang masih saja kesasar. Kadang kesasarnya sama Google malah Mas. Oh, malah sama Google Map ya? Google Map. Kadang kan pengiriman cuman mengandalkan Google. Sering Mas. Mungkin semua driver pernah kesasar itu pasti. Kesasar. Iya. Karena apa sih? Karena kesasar itu kadang malah membuat pengalaman baru. Betul. Iya kan? Iya. Apalagi kesasarnya pas mampir. Nah, itu yang paling menarik itu kawan-kawan. Tuh. Lah ini sebelumnya minum dulu Mas. Nah, sama rokok dulu biar nyantai. Boleh ngerokok ya? Ya boleh. Ini boleh. Ini kan tontonan khusus dewasa. Ya kan? Maksudnya dewasa dalam berpikir. Ya, dewasa dalam berpikir. Ini berarti Pak Tarsan itu nyopirnya ini masih truk. Kalau diesel truk. Itu sebelumnya pernah nggak nyupir ya mobil untuk katakanlah pariwisata ya gitu. Nah, itu ada perbedaan nggak antara menjadi sopir pengantar barang sama menjadi sopir atau driver soal pariwisata itu? Sebetulnya kalau poinnya sama saja Mas. Poinnya sama saja, cuman bedanya kita kalau misalnya di barang itu kan agak menguras tenaga. Cuman kalau di pariwisata enaknya barangnya sudah naik sendiri, turun sendiri juga agak ringan. Cuman kan kalau misalnya saya menggeluti yang pariwisata itu khususnya di daerah saya itu kan pariwisata enggak setiap hari ada. Bahkan 1 bulan pun belum pasti ada, belum tentu ada. Itu berarti saya mengandalkan gajiannya
nunggu ada pariwisata dulu mas. Iya. Jadi saya lebih lebih condong ke barang, Pengantar barang. pengantar barang. Berarti dari segi soal itu, soal upah atau pendapatan itu malah itu lebih menarik ke barang. Sebetulnya enggak mas. Oke. Sebetulnya kalau masalah pendapatan itu enakan di pariwisata mas. Cuman yang saya bilang tadi itu kan, cuman kalau 1 bulan belum tentu saya berangkat. Kalau ada yang mau misalnya pariwisata, ziarah rekreasi. Kalau di tempat saya itu 1 bulan belum tentu ada orang mau menyewa mas kalau masalah pariwisata. Lah kalau barang saya kan ikut ekspedisi. Bisa kalau 1 minggu bisa berangkat 1 kali misalnya ke Palembang, Padang, itu kan udah lumayan. Sebetulnya enakan di pariwisata, cuman kalau berangkat terus. Ya? Iya. Oke. Ini berarti ekspedisi itu ada persyaratannya untuk, kan itu mitra. Iya. Persyaratnya ikut ekspedisi ya punya armada mas. Punya armada ya? Kalau nggak punya armada saya minta muatan yang mau dipikul. Oh iya, bagus ini, keren iya. Berarti ikut ekspedisi berarti persyaratannya cuma sangat sederhana. Harus punya armada. Nah ini kalau soal muatan barang ya kan, itu yang harus difokuskan, katakanlah ya harus cepat, mobilitasnya itu harus cepat. Itu muatan apa mas? Tergantung mas. Kalau saya kan waktu ini kan bawanya ikan, itu harus target. Kalau ini Lombok. Kalau maaf ya kalau soal Lombok saya kan jarang. Kalau dulu saya sering, cuman kalau sekarang kan saya udah punya muatan pokok lah ya. Ikan itu kan hampir sama sayur itu lombok cabai itu kan sama target. Barangnya barang order, harus nyampe lokasi yang ditentukan, maksudnya harus tepat waktu yang ditentukan. Soalnya kalau barang-barang kayak gitu kan rentan mas, misalnya udah ada yang nunggu di penerimanya udah nunggu. Kalau sayur itu kan mudah layu mas. Ya. Berarti jadinya harus cepat sampai. Biasanya kan kalau kadang ada yang bilang kalau mobil cabai itu galugalan baunya, itu emang udah ditarget jamnya segitu mas. Jadi kalau menurut saya bukan ugal-ugalan, itu emang udah kewajiban, udah harus setut. Bahasanya itu kalau bahasa super itu kan setut. Iya. Soalnya kan gini ya mas, yang namanya ini pekerjaan di distribusi itu adalah menentukan mas. Betul. Menentukan apa sih? Yaitu perjalanan sebuah ekonomi itu. Nah sekarang gini, kalau kok sopir-sopir itu lambat, ya kan otomatis harga barang pun kan ikut terdampak kan gitu. Nah, berarti bisa dikatakan itu adalah pahlawan sopir ya. Itu adalah salah satu pahlawan ekonomi. Itu. Nah ini soal tol ini kan dari Banten ya mas? Merak ya. Iya Merak kan, dari Merak sampai dengan ujung Situbondo. Itu kan sampai Probolinggo. Itu kan sudah terintegrasi atau sudah dibangun. Nah ini berarti kalau Pak Tarsan itu biasanya sering lewat tol atau lewat jalan di luar tol. Pantura maksudnya? Iya Pantura. Kalau saya kan barangnya barang urgent mas, barang target ya, pasti lewat tol mas. Betul. Nah itu katanya itu ada biaya dan itu sedikit mahal lah itu. Betul. Apakah dampak terhadap pendapatan Pak Tarsan itu berkurang kalau kok lewatnya jalan tol? Sebetulnya kalau dibandingin sama mas,
lewat atas sama lewat bawah. Maksudnya lewat atas itu lewat tol, lewat bawah itu lewat jalur biasa Iya, ya. jadi ya. Itu sebetulnya perbandingannya sedikit lah. Lewat tol enak cepet, cuman bayarnya mahal. Oh, iya. Nah sekarang kalau lewat bawah, lewat Pantura itu hemat nggak keluar duit banyak tol, cuman BBM-nya kan tambah, Oh. kadang macetnya bertambah. Itu kalau saya pikir-pikir enakan lewat tol mas. Nah, kali tol ya. Di samping cepet nyampe juga, kalau cepet nyampe kan otomatis istirahat, bisa istirahat Lebih cepat lebih lagi. lebih istirahatnya lebih lama gitu Iya, kan, iya, oke. nyampainya lebih cepat. Itu menurut saya enakan lewat tol lah, nggak begitu besar selisih sama yang lewat Oke. bawah. Bawah. Oke. Minum dulu. Sekarang gini, untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini bukan pertanyaan, ini Pak Tarsan. Ini untuk pesan dan kesannya untuk sopir sekarang atau di generasi sekarang, mungkin ke generasi selanjutnya. Monggo. Buat sopir-sopir muda ya, pesan dari saya tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa bikin SIM yang belum punya SIM. Wah, luar biasa. Mantap ini, mantap. Nah, Karena sopir itu resikonya tinggi. Kalau nggak punya SIM, resikonya 2 kali lipat. tilang. Nah, gini teman-teman. Berarti kalau kita menjadi seorang sopir itu yang pertama adalah siap mental. Yang kedua adalah siap soal skill. Yang ketiga adalah siap soal persyaratan, atau bisa dikatakan ya untuk kita berkendara itu biar lebih nyaman dan ikuti hukum. Tuh. Dan apa yang sudah diobrolin sama Pak Tarsan itu sudah ya cukup sangat-sangat puas ini. Soalnya di situ banyak sekali makna maupun pelajaran yang kita ambil. Ini kan waktu sudah malam dan saya dan Pak Tarsan akan pamit, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa lagi share. Cukup sekian dari saya dan Pak Tarsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.